Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, saya ditodong dengan pertanyaan yang harus dibacakan. Ini di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Langsung saja saya membacakan satu pertanyaan yang masuk ya dari Pak Wempi. Kalau Pak Wempi bilang begini, Pak Eloy, jadi intinya pentingnya budaya organisasi itu apa? Kalau hanya menghancurkan strategi yang dibuat. Apakah idealnya ini dilakukan oleh para pemimpin juga atau para pemangku kebijakan dalam sebuah perusahaan yang mereka pun penyusun strategi tersebut? Terima kasih Pak Wempi. Tadi saya sampaikan bahwa inti dari pembahasan kita sebetulnya adalah jangan sampai budaya organisasi itu memakan habis strategi yang sudah dibuat. Ya. Jadi waktu pertama kali Pak Peter Drucker mengeluarkan kalimat itu, maksud beliau adalah mengingatkan para pemilik dan pemimpin perusahaan atau pimpinan-pimpinan lembaga pemerintahan dan semuanya bahwa, hey, kalian tuh jangan hanya fokus mikirin strategi. Karena percuma, strategi dibuat setebal apapun, bahkan dengan bantuan konsultan ternama di langit dan di bumi dan dimanapun, itu nggak ada artinya kalau ternyata budaya organisasinya tidak mendukung. Loh, kenapa? Karena strategi kan harus dieksekusi, Mas Daryl. Iya dong. Nah, ternyata dari pemahaman orang yang bernama Ramcharan misalnya, 79% dari strategi yang pernah dibuat tidak pernah tereksekusi. Gitu loh maksudnya. Kok tidak itu kan belum banyak banget ya, 79% loh. Kok nggak tereksekusi sih? Karena budaya organisasinya tidak mendukung. Sehingga tadi ya saya sampaikan Pak Wempi, jangan strategi memakan budaya atau budaya memakan strategi. Terus gimana dong? Budaya dibangun bersamaan dengan strategi. Begitu Pak Wempi. Oke, satu lagi. Ini ada, Nadine. Kalau Ibu Nadine bilang begini katanya. Biasanya yang terjadi ketika budaya itu memakan strategi di perusahaan keluarga ya Pak Eloy ya. Ini saya alami 3 tahun yang lalu sehingga saya memutuskan untuk resign. Capek-capek kita tim mengatur strategi untuk meningkatkan penjualan, tetapi ujung-ujungnya budaya perusahaan lah yang menang. Alhasil, para petinggi dan pemilik perusahaan tersebutlah yang mengambil alih segala keputusan dan menghancurkan strategi yang telah dibuat oleh timnya. Oke. Menarik sekali Bu Nadine dan saya sepakat, saya setuju. Tetapi seperti saya sampaikan di 2 minggu yang lalu dan juga minggu lalu, saya sampaikan lagi hari ini bahwa kondisi, situasi, disrupsi, perubahan bisnis memaksa semua pemilik usaha dan pemimpin organisasi dan lembaga untuk memperhatikan tentang budaya ini. Kenapa? Transparansi sudah tidak lagi sebagai pilihan. Kudu. Minggu lalu kita berbicara mengenai Gen Z, generasi Z yang akan terus mendorong, meminta dan memaksa para pemilik usaha untuk transparan. Dan sekarang bergulir, kita akan melihat di seri-seri berikutnya bahwa sudah tidak zamannya lagi perusahaan termasuk family business. Yang diperjuangkan itu adalah shareholder value. Keuntungan pemilik bisnis. It doesn't work anymore. Sudah tidak lagi bisa dipakai. Jadi apa? Stakeholder. Bukan shareholdernya tidak penting. Pemilik perusahaan penting, tapi bukan satu-satunya. Dan itulah kenapa saya merasa harus ada yang berjuang nih untuk menggaungkan ini bahwa hey, leadership dan culture itu harus dipikirkan karena selama ini semua perusahaan tuh budgetnya gede banget untuk membuat strategi perusahaan.
Ya. Tapi kalau udah bicara mengenai culture, itu orang tuh ragu-ragu. Kenapa? Memang betul. Mana duitnya? Culture tuh mana duitnya? Kalau strategi kan sekarang kita bikin strategi marketing, kita promosi, digital campaign. Bulan depan kita bisa langsung lihat hasilnya gitu. Padahal sebetulnya culture juga bisa dilihat kok hasilnya. Cuman selama ini nggak ada yang benar-benar kekeh gitu dan gaspol. Makanya saya mengambil keputusan bersama dengan seluruh tim, selain kita yang namanya TML, leadership and culture menjadi yang kita sebut sebagai masterpiece kita untuk Indonesia, Asia, dan dunia. Demikian Mas Daryl. Ayo, Loy, tinggal 6 menit loh. Waduh, Mas Daryl, saya cepet ya. Oke. Silakan. Oke, jadi tadi saya sudah berbicara mengenai best practice. Yes. Kita ngambil Maple Leaf Foods dengan pemimpinnya adalah Michael McCain. 2008 terjadi krisis dalam perusahaannya, 22 orang meninggal. Dia mengakuinya. 2013 diwawancara, dia ngomong begini. Dia ngomong begini. The Maple Leaf Food Organization has been built on the basis of value-based leadership model. Artinya perusahaan kami sejak dulu tuh dibangun atas dasar model kepemimpinannya adalah berbasiskan nilai. Values, core values. Itu yang saya sudah sebutkan di pertemuan sejak awal. Seperti ASN kita misalnya. Aparatur Sipil Negara. Berakhlak, itu core values-nya. BUMN, akhlak. Perusahaan-perusahaan swasta punya core values-nya masing-masing. Pertanyaannya tapi, apakah values ini hanya sekedar nilai-nilai yang ada di website dan ditempel di dinding dan tembok kantor, atau betul-betul menjadi panduan setiap keputusan yang diambil? Maka di tahun 2022, minggu lalu beliau diwawancara. Dia mengatakan begini, clearly, bahwa memimpin di tengah krisis haruslah didasari oleh nilai-nilai inti Anda, katanya. Dan tadi saya katakan, ini krisis, kita di tengah-tengah VUCA, disrupsi, maka bagi perusahaan yang tidak dipandu oleh nilai-nilai, maka ini yang dikatakan oleh Michael McCain. Maksud saya, katanya, bayangkan saat Anda menghadapi keadaan yang sangat menantang, krisis besar. Anda dituntut untuk membuat keputusan yang urgent, cepat, dan decisive. Itu tegas. Bagaimana seseorang mampu membuat keputusan yang cepat, tegas, sekaligus tepat? Itu. Kan itu yang diharapkan dari semua pemimpin saat ini, Mas Daryl. Cepat, tegas, tepat. Kan bisa cepat tapi nggak tepat. How? Gimana katanya? It's impossible. Nggak mungkin. Karena di tengah-tengah kondisi yang begitu menekan katanya. Itu orang tuh cenderung berkompromi, cenderung takut, cenderung memikirkan begitu banyak risiko. Sehingga di saat seperti itu, true north. Maka prinsip itulah, nilai-nilai itulah yang menjadi pegangan kita. Maka ketika ditanya mengenai pentingnya budaya, dia bilang begini, man, come on, dia bilang begini loh. Budaya itu apa sih? Budaya itu dia bilang begini, dalam pengertian yang paling sederhana, bagaimana orang-orang berperilaku ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Bagaimana orang-orang di satu tim, di sebuah perusahaan, entah itu BUMN, entah itu kementerian, perusahaan swasta, startup, family business, bagaimana sih orang-orang di perusahaan itu berperilaku saat tidak ada CCTV, tidak dilihat oleh atasannya. That's culture. Dia ngomong begini, mana ada yang lebih penting daripada itu, katanya. Semua karyawan kan umumnya mereka bekerja menggunakan pikirannya, talent, otak, pikiran, skillnya kan emang bisa di bawah mikroskop. Ya boleh aja ada CCTV. Tapi benar nggak dia menggunakan pikiran terbaiknya? Kan enggak. Karena itu tidak ada yang lebih penting menurut Michael McCain. Daripada membangun kepemimpinan dan kemudian budaya yang baik yang membawa perusahaan kita
menjadi lebih baik. Jadi kesimpulan dari saya begini, Mas Daryl. Mhm. Itulah bagaimana budaya perusahaan memakan habis strategi yang pernah dibuat, yaitu ketika eksekusi tidak berjalan baik. Maka jangan hanya membuat strategi, percuma. Tidak akan tereksekusi dengan baik. Cara terbaik adalah bangun keduanya bersama-sama, bangun budaya, bangun strategi, dan sesungguh-sungguhnya. Itu adalah tugas pemimpin yang sangat urgent saat ini. Bagaimana caranya? Ajak kami berdiskusi, karena memang itu yang menjadi minat kami dan fokus utama kami. Demikian Mas Daryl. Selesai. Ini daging. Bagi Anda semua yang mau dengerin langsung atau memutar ulang tayangan ini, silakan Anda bisa menuju ke kanal YouTube Smart FM untuk secara detail mendengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Pak Eloy khusus di edisi hari ini. Inilah akhir perbincangan kita. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Thank you. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.